Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ridwan, SSI MSc, dosen program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Buton. Video ini saya persembahkan sebagai bentuk pernyataan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada aspek pengajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah pada program studi pendidikan biologi Universitas Muslim Buton. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, khususnya mata kuliah biologi umum. Mata kuliah biologi umum merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh di jenjang sarjana pada program studi pendidikan biologi. Mata kuliah ini dibebankan 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah biologi umum mengkaji tentang masalah-masalah makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, yang lebih memfokuskan pada aspek struktur penyusun tubuh makhluk hidup dan sistem kerja struktur tubuh tersebut, terutama lingkup sel, jaringan, organ, dan sistem organ, serta reaksi enzimatis yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan mata kuliah biologi umum. Mata kuliah biologi umum dibebankan beberapa capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari aspek sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama pada aspek sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, pada aspek penguasaan pengetahuan, menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar biologi melalui kerja ilmiah minimal sesuai dengan kedalaman dan keluasan bagi pembelajaran biologi di sekolah. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konsep pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya yang kelima, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang keenam, memiliki motivasi mandiri untuk selalu mengikuti perkembangan keilmuan biologi dan pembelajarannya secara sinambung sebagai dasar keilmuan untuk profesinya. Selanjutnya, mata kuliah biologi umum memiliki beberapa capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep tentang sel dan reproduksi sel. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu menghubungkan jaringan dengan organ pada makhluk hidup. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem organ makhluk hidup. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep enzim dan metabolisme. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis konsep fotosintesis dan respirasi seluler.
Selanjutnya, subcapaian pembelajaran mata kuliah biologi umum ada 13. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang sel. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang reproduksi sel. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghubungkan jaringan dengan organ pada makhluk hidup. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem pencernaan makhluk hidup. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem pernapasan atau respirasi pada makhluk hidup. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem sirkulasi makhluk hidup. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ dan sistem koordinasi atau sistem saraf pada makhluk hidup. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem ekskresi makhluk hidup. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu mengkorelasikan sistem otot dan sistem rangka pada makhluk hidup. Kemudian yang ke-10, mahasiswa mampu mengkorelasikan organ pada sistem reproduksi makhluk hidup. Kemudian yang ke-11, mahasiswa mampu menguraikan konsep tentang enzim. Kemudian yang ke-12, mahasiswa mampu menguraikan konsep metabolisme. Dan yang ke-13 atau yang terakhir, mahasiswa mampu menguraikan konsep fotosintesis dan respirasi seluler. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran yaitu dengan metode ceramah dan diskusi, kemudian studi case, dan metode project based learning. Metode ini digunakan dalam rangka untuk mencapai capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah biologi umum. Sekian penjelasan saya tentang mata kuliah biologi umum. Selanjutnya proses belajar mengajar yang dilakukan pada mata kuliah biologi umum diuraikan pada cuplikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita memasuki pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas topik tentang sel. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa berdasarkan kepercayaan kita dalam hal ini sebagai seorang muslim. Berdoa dimulai. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Baik, Pak. Kali ini kita akan membahas materi tentang sel di pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya di pertemuan pertama pada minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan rencana pembelajaran semester kita atau RPS untuk topik-topik yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan. Dan pada kesempatan hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas terkait dengan sel. Nah, teman-teman silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Baik, saya kira cukup. Selanjutnya kita masuk di topik perkuliahan kita terkait dengan sel. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas topik tentang sel, teman-teman, saya ingin menggali pemahaman konsep terkait sel. Silakan ada yang bisa menjelaskan tentang sel. Sel adalah unit dasar terkecil penyusun makhluk hidup dan yang menjalani segala fungsi makhluk hidup.
Baik, Jamal, sel adalah unit fungsional pada makhluk hidup atau unit dasar fungsional terkecil pada makhluk hidup. Ada lagi yang bisa menjelaskan konsep tentang sel? Silakan. Saya Pak. Silakan. Sel yaitu unit dasar terkecil pada makhluk hidup yang dapat melakukan metabolisme. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan sama dua temannya. Sel adalah unit dasar fungsional terkecil pada makhluk hidup yang dapat melakukan metabolisme. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk di pembahasan kita terkait mata kuliah biologi umum di pertemuan yang kedua. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau 4 poin yang perlu teman-teman pahami di pertemuan kita yang kedua terkait dengan topik tentang sel. Nah, yang pertama, teman-teman harus mampu menjelaskan atau mampu menguraikan definisi tentang sel. Tadi sudah dijelaskan dua temannya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mampu membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus mampu membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan struktur dan fungsi penyusun sel. Nah, jadi ada 4 topik atau 4 capaian pembelajaran yang perlu teman-teman pahami pada topik tentang sel. Baik, kita masuk di topik atau fokus capaian pembelajaran kita yang pertama, yaitu definisi tentang sel. Nah, tadi sudah dijelaskan temannya bahwa sel adalah unit dasar fungsional terkecil pada makhluk hidup yang dapat melakukan metabolisme. Nah, definisi ini memiliki filosofi. Kenapa tiba-tiba lahir definisi tentang sel? Nah, asal-usul definisi atau konsep tentang sel. Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan asal-usul konsep tentang sel? Baik, saya akan memberikan gambar kepada teman-teman. Sel itu pertama kali dikemukakan atau ditemukan atau diamati oleh seorang ahli biologi bernama Robert Hooke. Robert Hooke itu mengamati satu irisan gabus atau satu irisan tanaman gabus di bawah mikroskop temuannya. Nah, di bawah mikroskop temuannya Robert Hooke mengamati melihat bentuk sel seperti ini, bentuk rongga-rongga kecil seperti pada gambar rongga-rongga kecil. Ini mikroskop temuan pertama Robert Hooke. Kemudian dia mengamati sel gabus itu, irisan tanaman gabus itu seperti ini di bawah mikroskop. Nah, karena bentuknya ruang-ruang kecil, maka Robert Hooke itu mengemukakan istilah tentang sel. Sel itu berasal dari kata selula bahasa Latin yang berarti rongga atau ruang. Pada waktu itu Robert Hooke kebetulan ruang-ruang kosong ini mirip dengan tempat biara tempat tinggal para biarawan pada waktu itu. Bentuknya sel penjara itu, tahu kan sel penjara. Nah, karena mirip ruang-ruang kecil maka diberi nama sel atau selula dalam bahasa Latin. Tetapi Robert Hooke tidak mengemukakan definisi tentang sel, hanya mengemukakan istilah tentang sel. Nah, kapan pertanyaan Jamal, kenapa sel dikatakan unit fungsional terkecil dan kenapa dikatakan bisa melakukan metabolisme? Nah, di tingkat organisme atau makhluk hidup, tingkatan penyusun tubuh kita itu mulai dari sel, organ, sistem organ, dan membentuk organisme atau membentuk satu makhluk hidup ya. Nah, kebetulan yang paling dasar penyusun tubuh kita yang paling dasar itu namanya sel. Yang paling dasar yang bisa hidup atau yang bisa melakukan aktivitas yang paling kecil itu adalah sel.
Makanya dia dikatakan sebagai unit dasar paling kecil pada tubuh makhluk hidup. Kenapa dikatakan fungsional? Karena sel bisa melakukan berbagai fungsi. Di dalam sel itu banyak organel yang fungsinya macam-macam. Semua aktivitas tubuh itu dilakukan oleh sel. Nah, kenapa dia dikatakan mampu melakukan metabolisme? Nah, konsep metabolisme itu adalah rangkaian reaksi pembentukan senyawa kompleks atau penguraian senyawa kompleks sehingga menghasilkan energi. Nah, itu dilakukan semuanya oleh sel. Semua rangkaian metabolisme di dalam tubuh dilakukan oleh sel. Makanya dia dikatakan sebagai unit dasar fungsional terkecil yang bisa melakukan metabolisme. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita masuk di topik kita. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya bahwa perbedaan utama prokaryotik adalah prokaryotik itu prokaryotik itu tidak memiliki membran inti dan eukaryotik itu memiliki membran inti. Nah, secara garis besar itu agak tepat ya, meskipun mendekati tepat. Nah, bisa kita lihat pada gambar perbedaan utama antara prokaryotik dan eukaryotik. Perbedaan paling mendasar antara prokaryotik dan eukaryotik adalah pada prokaryotik tidak memiliki membran inti, sedangkan eukaryotik itu memiliki membran inti. Bisa teman-teman lihat pada gambar. Seperti contohnya prokaryotik itu pada bakteria, sedangkan eukaryotik itu organisme tingkat tinggi seperti manusia, hewan, tumbuhan, kemudian ada kelompok fungi atau jamur. Kalau di alam kita bisa lihat itu contoh-contoh dari sel eukaryotik. Nah, teman-teman, istilah prokaryotik dan eukaryotik itu muncul karena keingintahuan manusia untuk mendeskripsikan struktur dari sel. Apa saja sih struktur sel itu? Apa saja struktur yang ada di dalam sel tubuh kita, sel tubuh makhluk hidup? Berawal dari tadi ya, yang dari pertemuan Robert Koch, kemudian temuan Stellies, kemudian temuan Theodor Schwann tadi itu saling beruntun. Sekarang dibedakan lagi, diklasifikasikan lagi ya, sel itu menjadi dua kelompok prokaryotik dan kelompok eukaryotik, yang tidak memiliki membran inti dan yang memiliki membran inti. Itu penemuan pertama. Tetapi karena penelitian lebih lanjut, perbedaan prokaryotik dan eukaryotik itu ternyata semakin banyak. Awal temuannya hanya satu perbedaan itu, tetapi karena penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan terus-menerus, maka perbedaannya ditemukan semakin banyak. Ada beberapa perbedaan mendasar, teman-teman. Bisa dilihat pada slide. Perbedaan pertama dari segi ukuran sel. Prokaryotik lebih kecil, sedangkan eukaryotik itu lebih besar dari sel prokaryotik ya. Misalnya ukuran prokaryotik itu berkisar antara 1 sampai 5 mikrometer, sedangkan eukaryotik itu 10 sampai 100 mikrometer. Kemudian susunan materi genetiknya. Ada yang tahu materi genetik? Belum pernah dengar? Oke, cukup. Kalau belum pernah dengar materi genetik, nanti kita bahas di mata kuliah selanjutnya, khususnya di mata kuliah genetika. Nah, di dalam pada prokaryotik, materi genetiknya itu berada di dalam sitoplasma, sedangkan pada eukaryotik itu materi genetiknya berada di dalam inti.
Nah, inti sel tadi yang di awal itu membungkus materi genetik ini. Saya kasih contoh gambaran. Misalnya teman-teman, ini sel prokaryotik. Kemudian dan yang ini sel eukaryotik. Ini ya. Nah, membran inti itu yang mana? Membran inti itu ada di dalam. Ini enggak ada. Nah, materi genetik yang dimaksud di perbedaan ini, materi genetik itu ada di sini. Di dalam membran inti. Jadi perbedaan mendasar itu adanya membran inti untuk membungkus materi genetik. Sedangkan pada prokaryotik itu materi genetiknya dia berada di dalam sitoplasma seperti ini. Langsung, tidak dibungkus oleh membran. Jadi membran inti yang di awal tadi kita bahas itu membungkus materi genetik. Kemudian perbedaan selanjutnya pada prokaryotik, kromosomnya umumnya sirkular tunggal. Dia kromosomnya melingkar begini. Sedangkan DNA-nya tanpa protein histones. Sedangkan pada eukaryotik umumnya memiliki kromosom berpasangan, beberapa kromosom. Sebagai contoh pada manusia, jumlah kromosomnya ada. Jumlah kromosom pada tubuh manusia berapa? 23. Ini berpasangan ya, 23 atau 46. 23 pasang atau 23 pasang atau 46 buah kromosom. Ada 23 pasang teman-teman kromosom kita. Ini saling berpasangan. Itu salah satu filosofi lahirnya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Karena dari segi kromosomnya sudah berpasangan. Kalau kita ini mewakili 23 kromosom dari ayah, kemudian 23 kromosom dari ibu. Pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina menghasilkan 23 pasang saling menyatu, membentuklah tubuh kita yang utuh atau tubuh kita tubuh organisme secara utuh. Kemudian selanjutnya penyusun internal di dalam tubuh sel, di mana penyusun sel pada prokaryotik itu tidak memiliki organel sel. Sedangkan eukaryotik itu memiliki organel sel. Kemudian organel-organelnya itu ada banyak. Seperti contoh ribosom, retikulum endoplasma, kloroplas kalau pada tumbuhan, kemudian mitokondria sebagai tempat pabrik energi, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan ada beberapa jenisnya di prokaryotik atau eukaryotik. Suaranya masih keras di eukaryotik. Oke, baik. Jadi organel sel adanya di eukaryotik. Salah satu yang membedakannya dengan prokaryotik. Teman-teman, apa saja organel sel yang dimiliki oleh sel ya, yang dimiliki oleh sel? Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu pahami lebih dulu apa sih organel sel itu. Organel sel itu apa sih? Kalau organ, ada yang tahu nggak organ? Organ itu penyusun tubuh juga. Organ itu penyusun tubuh organisme. Kalau pada manusia kayak jantung, hati, kemudian ginjal, itu semua organnya. Sedangkan organel itu mirip organ, hanya organel itu pada tingkat sel, sedangkan organ pada tingkat individu. Fungsinya mendekati, saling bekerja sama antar organel. Begitu juga pada tingkat individu, saling bekerja sama antar organ ya. Oke, saya kira baik. Selanjutnya teman-teman, kita akan membagi kelompok. Kita bagi menjadi 2 kelompok, berdiskusi antara, kita bagi masing-masing 2 capaian pembelajaran yang akan didiskusikan oleh teman-teman.
kita bagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama di sebelah sini, kelompok kedua sebelah sini. Kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah kita pada kesempatan hari ini sebagai bagian dari bentuk refleksi atau menguji sejauh mana pemahaman teman-teman terkait capaian pembelajaran mata kuliah kita. Baik, teman-teman, hasil diskusinya silakan dijelaskan kepada teman-temannya. Tadi kita sudah bagi dua kelompok. Yang pertama membahas dua topik capaian pembelajaran, yakni definisi tentang sel, kemudian perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Kemudian bagian kelompok dua menguraikan terkait dengan perbedaan sel tumbuhan dan hewan, kemudian struktur dan fungsi dari masing-masing organel sel. Saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari sel prokaryotik dan eukaryotik. Pertama, pada sel prokaryotik itu terdapat pada bakteri, sedangkan kalau untuk sel eukaryotik ini terdapat pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada prokaryotik sendiri ini tidak memiliki membran inti, sedangkan kalau untuk eukaryotik ini memiliki membran inti. Selanjutnya, perbedaan ada terletak pada ukuran. Kalau untuk prokaryotik ini lebih kecil dari eukaryotik, sekitar 1 sampai 5 mikrometer, sedangkan kalau untuk eukaryotik ini sekitar 10 sampai 100 mikrometer. Setelah itu perbedaannya juga terletak pada materi genetik, di mana prokaryotik ini di dalam sitoplasma, sedangkan kalau untuk eukaryotik ini di dalam inti yang terdapat membrannya. Setelah itu penyusun materi kalau untuk prokaryotik ini terdapat tanpa organel yang terikat membran, sedangkan kalau untuk eukaryotik ini memiliki beberapa organel di dalamnya seperti mitokondria, badan Golgi, dan ribosom. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja materi yang dapat kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kelompok 1 nanti diskusi tanya jawabnya kita bahas lebih lanjut. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menguraikan terkait dengan capaian pembelajaran 3 dan 4. Silakan. Oke, baik teman-teman. Kita sudah membahas beberapa subtopik atau subcapaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan kita yang kedua. Tadi 4 capaian pembelajaran yang teman-teman sudah didiskusikan. Saya sudah memberikan materi dan teman-teman sudah berdiskusi dengan cukup sempurna. Selanjutnya di pertemuan kita minggu depan itu kita akan membahas terkait dengan jaringan dan organ pada makhluk hidup. Silakan teman-teman berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengikuti perkuliahan supaya perkuliahan kita lebih aktif lagi. Nah, sebelum memasuki ke ruangan, kita sudah sama-sama menguasai materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita yang kedua pada mata kuliah biologi umum. Saya berharap teman-teman terus lebih giat belajar ya, lebih fokus belajar, hilangkan semua gangguan-gangguan atau distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi teman-teman dalam belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.